7 atau 8 ekor macan tutul yang tersisa masih menyerang dengan taring berkilat. Sulur rotan di telapak tangannya langsung melesat, seperti cambuk keras menyabet kepala macan tutul yang paling depan, membuatnya terpental jauh. Mau terus-terusan maju sampai mati. Perempuan ini tidak keberatan mengirimkan kalian semua ke sana sekarang. Baiji sambil mundur beberapa langkah, semangatnya perlahan-lahan melemah, nafasnya mulai tidak teratur. Dia menggunakan sisa terakhir tenaganya, tersenyum ke arah Yun Yao. "Yao kecil, aku cukup menggemaskan kan?" Kata-katanya belum selesai, sosoknya langsung jatuh tersungkur ke tanah. "Hei, Baiji, jangan begini dong. Barusan kan masih sangat keren, sekarang langsung tidak keren lagi." Yun Yao panik sampai hampir ingin menangis. Baru saja hendak berlari mendekat, tiba-tiba sesuatu menyobek lengan bajunya. Zirah ulat langit yang dikenakannya berkilat sebentar, dan dua suami hewan yang menyerang dari belakang langsung terpental jauh. Dia dengan cepat berlari mendekat, langsung meraih Baiji yang sudah pingsan dari tanah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengeluarkan pil jiwa 9 putaran yang baru saja diberikan oleh sistem sebagai hadiah, dan menyumpitkannya ke dalam mulut Baiji. Meski agak sayang, tapi di momen seperti ini nyawa lebih penting. Saat darurat tidak bisa pelit. Lalu dengan susah payah menyeret Baiji, masuk menyelinap ke dalam semak-semak. Laki-laki ini, apakah dia terlahir sebagai anjing? Bagaimana cara apapun masih tidak bisa melepaskannya. Mohan dalam wujud anakan harimau, terus mengikuti dari belakang tanpa mau berhenti. Sepasang matanya yang bulat itu dipenuhi kegelisahan. Dia sambil berlari, sambil menghadap ke arah kawanan suami hewan yang mengejar dari belakang. Memperlihatkan taringnya, meraung-raung. "Aum, aum." Sayang sekali, suara anakan itu sungguh tidak punya daya ancam sama sekali. Justru membuat para suami hewan mengejar semakin bersemangat. "Kamu kecil, hemat tenaga saja. Raunganmu itu lebih tidak berguna dari kentut." Yun Yao susah payah menyeret Baiji, kakinya tidak berani berhenti satu detik pun. Tiba-tiba merasa dirinya sangat sengsara. Jelas-jelas dirinya adalah ibu hamil yang seharusnya dirawat dengan penuh perhatian. Tapi sekarang justru malah menyeret laki-laki sambil lari menyelamatkan nyawa. Dia menghela napas panjang dengan sangat tidak berdaya. Nasib sebagai figuran memang tidak sebanding dengan halau perempuan utama yang luar biasa kuat. Sekarang itu Culingling entah sedang menikmati hidup enak di mana. Dalam hatinya sedikit curiga bahwa kawanan suami hewan yang mengejar ini kemungkinan besar berasal dari kota para suami hewan. Bahkan mungkin dikirim oleh kakak kandung Baiji, Baiyu. Yun Yao sangat menyesal tidak langsung menghabisi Culingling waktu itu. Perempuan itu sungguh akar dari semua masalah. Dia asal-asalan melempar satu sulur rotan, menjerat kaki satu suami hewan yang paling dekat. Suami hewan itu langsung tersungkur jatuh, meraung-raung dengan taring terekspos. Yun Yao melihat itu, langsung memanfaatkan momen itu. Dengan cepat melemparkan satu lembar kontrak jiwa hewan ke arahnya. "Kebetulan aku sedang butuh tunggangan, kamu saja ya." Kertas kontrak itu menempel tepat di dahi suami hewan macan tutul. Matanya seketika berubah menjadi sangat jernih dan bening. Lalu dengan sangat hormat menundukkan kepala. "Hormat kepada Tuan." "Pengkhianat!" Satu suami hewan lain berteriak murka. Lalu dengan ganas menerjang ke arah macan tutul itu. Macan tutul langsung berbalik, satu kibasan ekor menghantam suami hewan yang menyerang, membuatnya tersapu masuk ke dalam semak berduri. Mata Yun Yao langsung berbinar. "Kekuatannya bagus juga. Terima kasih atas pujian Tuan." Macan tutul itu dengan sangat penurut langsung berbaring di hadapannya. Yun Yao dengan senyum mengembang langsung naik ke punggungnya. Lalu dengan sebelah tangan menarik Baiji dan melemparkannya ke atas juga. Cepat lari, semakin cepat semakin bagus. Macan tutul menggeram pelan, 4 kakinya langsung berlari sekencang mungkin. Kecepatannya lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Kawanan suami hewan lainnya tidak bisa mengerti,
bagaimana bisa macan tutul itu tiba-tiba berkhianat, bahkan rela dengan senang hati menjadi tunggangannya dan dinaiki oleh satu perempuan. Meski sangat marah, mereka pun dengan cepat ikut mengejar. Macan tutul berlari dengan sangat cepat. Yun Yao duduk di punggungnya sambil tertawa senang. Sesekali melempar sulur rotan untuk mengganggu para pengejar. Kalian ini antusias sekali, aku sampai tidak enak hati. Bagaimana kalau aku nyanyikan satu lagu buat kalian untuk menambah semangat? Soal kemampuan mengejek orang, dia pasti nomor satu, tidak ada yang mau merebut posisi kedua. Para suami hewan itu sampai menghentakkan kaki karena geram, ingin sekali langsung melompat dan mencabik-cabik dirinya. Yun Yao menjernihkan tenggorokan, mulai berdendang dengan santai. 2 ekor harimau, larinya cepat. Satu tidak punya otak, satu tidak punya wibawa, kejar tidak bisa. Diam. Suami hewan harimau itu marah sampai melompat-lompat, belum pernah seumur hidupnya bertemu perempuan yang sepandai ini dalam menyiksa orang. Perempuan ini sungguh ajaib, hari ini benar-benar membuka wawasannya. Tapi bagaimanapun juga kecepatannya sama sekali tidak bisa menandingi, akhirnya dengan frustrasi berteriak. Panah bokong si pengkhianat itu dengan pedang kuno kalian. Siap, bos. Seiring 3 suara membelah udara, 3 bilah pedang kuno langsung menancap di bokong macan tutul. Tuan, mereka tidak menjunjung sportivitas. Macan tutul menjerit kesakitan sambil terus berlari. 3 bilah pedang kuno bergoyang-goyang di bokongnya, membuatnya tampak seperti landak raksasa. Langsung panik dan berlari semakin kencang. Yun Yao dengan sungguh-sungguh merasa kasihan selama 3 detik. Gayamu ini cukup unik juga. Hahaha. Tidak apa-apa, nanti setelah melepaskan mereka, Tuan akan mengobatimu dengan kemampuan. Tepat saat itu, ruang di antara dimensi seperti berkilat sebentar, cahaya abu-abu berpendar. Dari dalam celah itu, Lin Chang melesat keluar. Dia melihat Yun Yao sedang duduk di punggung suami hewan macan tutul, ekspresinya langsung penuh dengan tanda tanya. Tidak mengerti bagaimana bisa macan tutul itu dengan sukarela mengangkut Yao sambil melarikan diri. Ini bukan waktunya untuk banyak berpikir. Pandangannya bergeser ke arah Bai Ji yang tergeletak pingsan di punggung macan tutul. Rubah tidak berguna. Yun Yao memutar bola mata dengan tidak tahan. Kurangi komentar tidak bergunamu, cepat bantu. Lin Chang tidak banyak bicara lagi. Langsung melompat, seketika menerjang suami hewan harimau yang memimpin di depan. Satu cakaran langsung menghantamnya terbang. Lalu dari dalam hutan, seekor ular piton hitam raksasa melesat keluar. Sepasang matanya yang dingin menatap kawanan suami hewan itu. Kalian ingin mati. Ekornya langsung melilit satu suami hewan, belum sampai 1 detik, suami hewan itu meledak. Qing Lan dan Ming Jing pun tiba menyusul, dengan cepat ikut masuk ke dalam pertempuran. Dalam waktu singkat, sisa-sisa suami hewan yang masih ada semua dibereskan. Yun Yao baru saja melompat turun dari punggung macan tutul, Lin Chang langsung mencegatnya dan melingkarkan tangannya di pinggang Yun Yao. Wajahnya memancarkan kemarahan yang sangat nyata. Siapa yang mengizinkan kamu terluka? Lalu masih berani langsung melompat turun begitu saja, anak dalam perutmu tidak mau lagi. Yun Yao tersenyum ke arahnya. Kami berdua mana ada yang sepeka itu. Aku ini baik-baik saja. Ini yang namanya baik-baik saja. Lihat sendiri, siku tanganmu lecet begitu parah, masih tidak mau diobati. Tahu melindungi perut, kenapa tidak tahu melindungi dirinya sendiri? Kemampuan kayu itu dipajang saja buat hiasan. Punya waktu berdiri di sana bengong, kenapa tidak sekalian mengobati sendiri? Apa sudah dipukul sampai jadi bodoh? Yun Yao mendengar omelan itu, urat di keningnya langsung berdenyut keras. Sudah sangat terbiasa diomeli oleh Lin Chang sampai tidak tahu bagaimana meresponsnya. Kata-katanya itu, memangnya itu bahasa manusia. Sungguh ingin melayangkan 2 tinju ke arahnya. Itu, aku kan sedang melarikan diri.
Mana ada waktu mengobati diri sendiri. Setelah berkata itu, dia langsung duduk sendiri di sisi sana dan mulai menggunakan kemampuan kayu untuk menyembuhkan luka di sikunya. King Lan berjalan mendekat sambil berkata dengan sangat santai. Sepertinya rubah tua ini sudah berhasil membunuh dirinya sendiri. Jangan senang dulu, mati saja dia masih bisa bangkit lagi. Ming Jing melompat turun dari ujung pohon. Pandangannya jatuh ke macan tutul yang masih berdiri di sana, 3 bilah pedang kuno masih menancap di bokongnya yang tidak beruntung. Gayanya cukup unik juga. Ini siapa? Yao Er kecil, tidak mau memperkenalkan. Jangan-jangan ini suami hewanmu yang keenam yang baru kamu rekrut. Belum selesai kata-katanya, tatapan Lin Chang dan Mo Yuan serentak menghunjam ke arah macan tutul bagai pisau. Udara di sekitar mereka langsung dipenuhi tekanan yang sangat kuat. Macan tutul yang terkena tatapan itu langsung merinding seluruh tubuh, ekornya secara refleks ikut menjepit. Kalian ini mikir apa? Ini tunggangan baruku yang baru saja direkrut. Dia tiba-tiba mengalihkan pembicaraan, menoleh ke arah macan tutul. Namamu siapa? Hormat kepada Tuan, nama saya Bao Fu. Bao Fu. Yun Yao mengangkat alis, tidak tahan tersenyum geli. Namamu cukup membumi juga, punya saudara laki-laki yang bernama Bao Gui tidak? Bao Fu dengan polosnya mengangguk. Tuan sungguh maha bijaksana, adik saya memang bernama Bao Gui. Dia tertawa sampai tidak bisa berdiri tegak. Ming Jing di sisi sana tertawa sampai hampir seperti serigala melolong. Seluruh tubuhnya bergetar tidak berhenti. Nama Bao Fu ini bagus sekali. Yao Er kecil naik, dia pasti kaya raya berlimpah. Lin Chang matanya menyipit dengan tatapan yang sangat berbahaya. Suami hewan tingkat 5 saja berani jadi tunggangan di hadapanku. Mulai besok pagi latihan, kalau tidak bisa mengikuti, hati-hati kulitmu. Belum selesai kata-kata itu, dari belakang mereka tiba-tiba terdengar suara gemerisik. Lin Chang dan Mo Yuan serta semua orang langsung menoleh. Dan ternyata, Bai Ji yang sudah bangkit, tidak tahu kapan sudah duduk di sana sambil mengintip. Wajahnya sangat memelas menatap ke arah Yun Yao. Yao Er kecil, lihat, mereka menindas orang yang sedang terluka. Kamu tidak mau membela aku. Kamu tidak cinta aku lagi ya Yao Er kecil. Yun Yao tertawa tidak tahu harus menangis atau tertawa. Melihat kondisi rubah tua itu, sepertinya sudah tidak ada masalah serius. Hatinya langsung sedikit lega. Untunglah tidak mubazir 1 pil jiwa 9 putaran itu. Di saat kritis, tidak boleh pelit. Sudah, berhenti berakting. Cepat jelaskan, kawanan suami hewan tadi sebenarnya dari mana? Kamu sebenarnya sudah menarik musuh siapa? Bai Ji berkedip dengan ekspresi yang paling polos. Aku juga tidak tahu. Mungkin mereka cemburu dengan ketampananku. Mo Yuan mendengus dingin. Bilah pisau kuno di tangannya bergerak-gerak di depan wajah Bai Ji. Bicara yang jujur. Aduh, aku bilang tidak bisa. Mereka semua dikirim oleh kakak pertamaku. Kakak pertamaku adalah pangeran pertama kota para suami hewan. Sedangkan aku, adalah pangeran ketiga kota para suami hewan. Dia sudah lama ingin menghabisiku. Kali ini sepertinya sudah mendapat kabar dan mengirim orang untuk membungkam mulutku selamanya. Yun Yao meski sudah lama menduga hal ini, tapi mendengarnya diakui langsung oleh Bai Ji tetap saja sedikit terdiam sejenak. Hubungan kalian bersaudara sejelek itu. Bai Ji tersenyum pahit. Perebutan tahta. Tidak ada kata selain kamu yang mati atau aku yang mati. Dia baru saja hendak melanjutkan pertanyaan, tiba-tiba di benaknya bergema suara sistem. Ting, selamat kepada tuan rumah, berhasil membuat Bai Ji secara sukarela menceritakan rahasia asal-usulnya. Hadiah, jimat pesona. Suara sistem baru saja padam, Bai Ji tiba-tiba duduk tegak dengan ekspresi yang sangat serius. Posisi danau garam sepertinya akan ketahuan. Kakak pertamaku, kalau sudah bisa mengetahui keberadaanku di sini, pasti juga sudah menemukan danau garam. Lebih baik semua bersiap-siap.
Mata Lin Chang seketika mengeras seperti es. Maksudmu, kota para suami hewan akan merebut danau garam kita? Mata rubah Bai Ji menyipit dengan sangat halus. Merebut danau garam saja apa menariknya? Tentu saja lebih mengasyikkan kalau sekalian menghancurkan seluruh suku. Setelah berkata itu, dia kembali melingkarkan tangannya di pinggang Yun Yao sambil tersenyum lebar. Lagi pula, Yao Er kecil ini cantik, dan seperti ayam betina yang bisa bertelur emas. Yun Yao yang langsung dipeluk itu menggeram tidak puas. Kata-katamu ini terdengar seperti penjahat utama sekali. Lagi pula, siapa yang mau bertelur emas? Bai Ji tertawa ringan. Yao Er kecil jauh lebih berharga dari telur emas. Lin Chang melirik Bai Ji dengan tatapan sangat dingin. Kurangi omong kosong. Cepat pikirkan cara untuk menghadapi ini. Mo Yuan mengangguk. Kota para suami hewan kekuatannya sangat besar. Kalau benar-benar mengincar kita, situasinya cukup rumit. Ming Jing dengan ekspresi yang sangat santai berkata. Datang satu habisi satu. Datang dua habisi sepasang. Takut apa? King Lan di matanya melintas kilatan tidak sabar. Rubah tua, serius sedikit bisa tidak? Biasanya otakmu kan paling encer. Cepat pikirkan cara menghadapinya. Aku sedang berpikir ini. Bai Ji dengan ringan mencolek kepala Bao Fu yang duduk penurut di dekat sana. Sudut bibirnya melengkung dengan senyum yang sangat playful. Kalau Yao Er kecil bisa menjadikan kakak pertamaku sebagai tunggangan juga, bukankah pertempuran besar bisa langsung dihindari? Yun Yao mendengar itu, sudut bibirnya langsung berkedut keras. Otak rubah tua ini sungguh sangat unik. Ternyata berpikir untuk menjadikan kakak pertamanya sebagai tunggangan. Bai Yu itu siapa? Pangeran pertama kota para suami hewan. Kalau dia benar-benar berani menggunakan kontrak jiwa hewan untuk mengikat Bai Yu, mungkin seumur hidupnya akan dikejar-kejar oleh seluruh kota para suami hewan. Kalau kakakmu semudah itu untuk ditundukkan, kamu tidak akan dikejar sampai ke sini. Bai Ji tersenyum sangat dalam. Yao Er kecil, kamulah orang yang bahkan bisa menaklukkan aku. Bai Yu yang biasa-biasa itu, sungguh tidak ada dalam hitungan. Yun Yao memutar bola mata, malas menanggapinya. Dalam hati diam-diam bertanya kepada sistem. Tong Tong, aku bisa menggunakan kontrak jiwa hewan untuk mengikat Bai Yu tidak? Sistem langsung menjawab. Tidak bisa. Yun Yao sedikit tidak terima. Tapi Bao Fu bisa. Sistem memutar bola mata. Bao Fu hanya pion kecil. Bai Yu adalah penjahat utama. Kalau semudah itu bisa diikat, tuan rumah tidak langsung merajalela. Yun Yao tertawa canggung. Kalau begitu, harus bagaimana? Masa hanya bisa diam menunggu nasib? Sistem dengan nada yang sangat antusias menjawab. Tuan rumah bisa mencoba cara lain. Misalnya, taklukkan Bai Yu. Yun Yao dalam hati langsung tidak bisa berkata apa-apa. Taklukkan dia, kamu ingin aku mati cepat. Tepat saat dia sedang mencari cara untuk menolak ide gila sistem itu, Bai Ji tiba-tiba mendekat ke telinganya. Yao Er kecil, kamu sedang memikirkan rencana jahat apa lagi? Yun Yao dikejutkan oleh kedekatannya yang mendadak itu. Secara refleks mendorong wajahnya. Jangan terlalu dekat. Aku belum mau dicekik oleh ekor rubahmu. Bai Ji tertawa ringan. Ekornya tetap saja melingkar di pinggangnya. Tenang saja, aku tidak mungkin mencekik kamu. King Lan dengan kasar menarik sehelai daun pisang besar dan menutupnya di wajah. Kalian berdua mau bermesraan sampai kapan? Sekarang yang harus dipikirkan adalah, rahasia danau garam hampir terbongkar. Bagaimana kita menghadapi krisis ini? Yun Yao melirik sekilas ke King Lan. Di benaknya tiba-tiba melintas sebuah ide yang sangat berani. Sudut bibirnya melengkung nakal. Kalau Bai Yu mau merebut danau garam, ya sudah, kita berikan saja. Tapi, barang milik kita tidak semudah itu untuk diambil. Danau garam itu medannya sangat rumit, sangat cocok untuk perangkap. Mo Yuan, tubuhmu penuh dengan racun. Pergi ke hulu sungai dan lepaskan racun,
cukup untuk membuat mereka kewalahan duluan. Lalu siapkan berbagai racun dan jebakan lainnya. King Lan dan Ming Jing perbanyak mengumpulkan rumput tawa dan batu-batu besar. Bersembunyi di puncak tebing dan lakukan serangan mendadak. Musuh mundur kita serang, musuh maju kita kabur. Lin Chang dan Bai Ji, kalian kumpulkan para pejuang terkuat di suku. Sembunyikan di tempat yang tidak terduga dan tunggu momen yang tepat untuk bergerak. Tangkap pemimpin lebih dulu untuk menghentikan semua pengikutnya. Tunggu sampai pasukan utama mereka terkuras habis oleh jebakan-jebakan itu, baru kita keluar dan serang. Yun Yao berbicara panjang lebar dengan sangat bersemangat. Sama sekali tidak memperhatikan ekspresi kelima orang itu. Kelima suami hewannya semua terdiam, terkejut oleh taktik Yun Yao yang begitu lengkap dan terperinci. Astaga, Yao ini sungguh jenius. Strategi perangnya seperti seorang ahli perang sesungguhnya. Lin Chang baru bisa kembali ke kesadaran setelah beberapa saat. Lalu dengan wajah yang tetap dingin menatap ke arah Bao Fu. Sekarang langsung antarkan tuanmu kembali. Di perjalanan, lindungi dia baik-baik. Kalau Yao sampai kenapa-kenapa, aku kuliti kamu hidup-hidup setelah ini. Bao Fu ekornya langsung tegak, langsung bersuara dengan manusia. Siap. Saya langsung mengantarkan tuan kembali ke suku. Yun Yao mengerutkan alis. Laki-laki ini benar-benar menganggapnya pot bunga yang rapuh. Baru saja hendak protes, Bai Ji sudah dengan ringan meraih tubuhnya dan dengan mulus menaruhnya di punggung Bao Fu. Yao kecil, jangan memaksakan diri. Meski kamu sangat kuat, tapi kali ini sungguh bukan main-main. Kakak pertamaku sangat kejam dan tidak punya hati. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa, kami semua yang tidak rela. Yun Yao dalam hati mengumpat. Tidak rela apanya, jelas-jelas takut aku malah jadi beban. Tapi dia pun sangat sadar, sekarang dirinya sedang hamil. Kondisinya memang sungguh jauh lebih rentan dari biasanya. Akhirnya dengan pasrah mengangguk. Baiklah. Tapi kalian harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang mati. Aku masih menunggu kalian semua kembali untuk membantu merawat anakku. Lin Chang langsung muncul 3 garis hitam di dahinya. Kurangi omong kosong, cepat pergi. Apa artinya jangan sampai ada yang mati? Ini terdengar seperti kutukan. Yun Yao duduk di punggung Bao Fu, dengan terombang-ambing kembali ke suku serigala. Kelima suami hewan pun masing-masing kembali ke Danau Garam, bersiap-siap menghadapi pertempuran besar yang akan datang. Di sisi lain, begitu Yun Yao tiba kembali di suku, dia langsung berlari tergesa-gesa menuju tempat tinggal Xiao Lai. Ayah, gawat, Danau Garam kita bermasalah. Xiao Lai yang sedang mengasah pisau kuno dengan pisau batu, tangannya tersentak saat mendengar teriakan itu. Ujung pisau menyerut telapak tangannya, meninggalkan luka goresan. Panik apa? Ada apa? Yun Yao menarik nafas dalam-dalam, lalu langsung menceritakan hal yang paling penting saja. Kakak pertama Bai Ji entah bagaimana mengetahui bahwa Bai Ji masih hidup. Lalu mengirim anak buah untuk menghabisi kami. Meski kami berhasil lolos dengan nyawa, tapi rahasia Danau Garam kemungkinan besar sudah tidak bisa dirahasiakan lagi. Kali ini mungkin dia sudah berangkat membawa pasukannya. Xiao Lai mendengar itu, wajahnya tidak tampak panik sama sekali. Dia memang sangat percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Yao kamu pulang dulu. Untuk sementara jangan pergi ke area Danau Garam. Ayah yang akan mengurus ini. Ayah, meski Lin Chang dan yang lainnya sudah memasang jebakan-jebakan di sana, tapi kota para suami hewan sangat kuat. Bisa jadi masih ada suami hewan yang sangat tinggi tingkatannya. Kamu harus berhati-hati. Xiao Lai dengan tenang mengibaskan tangan. Tenang saja. Ayahmu ini dulu bisa menyelamatkan Bai Ji dari tangan kota para suami hewan, tentu saja bukan tanpa modal. Yun Yao manyun. Dalam hati bergumam, dulu itu jelas-jelas hanya keberuntungan. Kebetulan bertemu Bai Ji yang sedang sekarat dan pingsan, lalu dapat keuntungan gratisan saja.
Tapi kata-kata ini tentu tidak berani diucapkan keras-keras. Hanya bisa memasang tampang paling manis yang bisa dia ciptakan. Ayah yang paling hebat, kalau begitu aku pulang dulu. Hati-hati ya ayah. Xiao Lai mendengus satu kali. Lalu berbalik pergi ke ruangan sebelah mencari sang tabib suku. Sepertinya kali ini, perlu meminta tabib suku turun tangan baru bisa menghadapi krisis yang datang. Di dalam gua, Yun Yao baru saja duduk, di benaknya langsung meledak suara peringatan sistem. Ting! Bai Yu, target yang bisa ditaklukkan, sudah meninggalkan kota para suami hewan sambil memimpin pasukan elitnya. Di antara mereka terdapat 30 suami hewan setingkat dengan Lin Chang dan yang lainnya. Ditambah berbagai jenis suami hewan terbang. Bahkan ada satu suami hewan badak besi tua bertingkat 7. Yun Yao mendengar itu, wajahnya langsung berubah drastis. Pasukan sebesar ini, sepertinya benar-benar ingin mengubah danau garam menjadi ikan asin raksasa. Lin Chang dan yang lainnya meski kekuatannya tidak bisa diremehkan, tapi jumlah dan kekuatan pihak lawan sungguh seperti kawanan yang datang untuk menghancurkan sebuah kubu. Hatinya sangat tidak tenang. Sedang mempertimbangkan apakah harus diam-diam menyusul ke danau garam untuk membantu. Bagaimanapun juga ada Baofu sebagai tunggangan, kalau tidak bisa mengalahkan paling tidak masih bisa berlarikan. Harimau kecil di pelukannya seperti merasakan kegelisahannya, terus melompat-lompat di dekatnya sambil menggoyangkan tubuhnya sendiri. Yun Yao pun tidak memedulikannya. Langsung mengambil buku kitab lengkap seni kayu, dan mulai mempelajarinya dengan tekun. Hamil memang hamil, tapi tidak menghalanginya untuk berlatih kemampuan. Tepat saat masih bingung akan memulai dari teknik mana, di benaknya terdengar suara sistem yang sangat riang. Ting! Misi nyata dipicu. Mohon tuan rumah dalam 2 jam, latihkan teknik penjara rotan naga hingga sempurna. Hadiah, jubah bayangan, dapat menyembunyikan aura secara sempurna. Suami hewan di bawah tingkat 6 tidak akan bisa mendeteksi keberadaan tuan rumah. Yun Yao menggertakkan gigi. Sistem sialan, kamu sengaja ya. Baru saja aku mau diam-diam pergi ke danau garam, kamu langsung menerbitkan misi. Sistem dengan nada yang sangat antusias menjawab. Tuan rumah, kamu tidak ingin menyaksikan sendiri Bai Yu dipukul sampai kocar-kacir. Sistem ini bahkan sudah membuatkan rencana kabur untukmu. Lewati hutan kilin, ambil jalan pintas naik Baofu, 3 jam bisa sampai. Yun Yao tercenung sejenak. Akhirnya hanya bisa menenangkan diri dan mulai berlatih. 1 jam 59 menit berlalu. Sudut bibirnya perlahan melengkung. Tangannya perlahan terangkat. Sulur-sulur rotan di depan pintu gua tiba-tiba tumbuh dengan sangat pesat, dan langsung melilit Mohan yang sedang menyelinap ke arah pintu gua, membuatnya terbungkus rapi seperti bungkus makanan. Anakan kecil itu langsung panik. Meronta-ronta 2 kali. Tapi sulur rotan justru semakin mengetat. Sebentar lagi akan terbungkus sempurna seperti ketupat hijau. Mohan dalam wujud anakan yang sudah tidak bisa bergerak, hanya bisa mengeluarkan suara erangan lemah yang sangat memelas. Salah sasaran, salah sasaran. Dengan tergesa-gesa dia menarik kembali kemampuannya. Lalu menoleh, dan mendapati Baofu sedang berdiri membatu di mulut gua sambil menggigit sepotong kaki rusa yang langsung jatuh ke tanah. Wajahnya terpampang ekspresi yang paling kagum di dunia. Tuan, kamu sungguh luar biasa hebat. Malam itu, Yun Yao mengenakan jubah bayangan yang baru saja selesai dilatih. Menunggangi Baofu, dengan diam-diam menyusul di belakang rombongan Xiao Lai. Dalam hatinya sedang memikirkan bagaimana cara mengikat Bai Yu dengan teknik penjara rotan naga secara diam-diam. Tangkap pemimpin lebih dulu, itu memang strategi terbaik. Tong-tong, Bai Yu tingkatnya berapa? Bai Yu ada di pertengahan tingkat 6. Masih ada badak besi tua tingkat 7 yang menemaninya. Suara sistem terdengar mengandung sedikit nada senang melihat orang kesulitan di bagian akhirnya. Tuan rumah, kemampuan tingkat 4 ingin mengikat Bai Yu, sepertinya agak sulit ya.
Yun Yao memutar bola mata. Jangan melihat orang dari lubang pintu kecil. Kalau tidak dicoba mana tahu bisa atau tidak. Aku punya cara sendiri. Sistem langsung menyela dengan tepat waktu. Tuan rumah, sedikit informasi tambahan. Bai Yu punya satu kelemahan fatal. Dia memiliki obsesi kebersihan yang sangat parah. Kamu bisa melempar lumpur ke arahnya. Lumpur. Aku transmigran ke dunia para suami hewan untuk main lumpur. Kata-katanya memang seperti itu, tapi dalam hatinya sudah mulai menimbang kemungkinan cara ini. Tidak peduli kotor atau tidak. Yang penting bisa membuat Bai Yu sangat tersiksa. Lumpur biasa memang biasa saja. Tapi, kalau Bao Fu memberikan kontribusi spesialnya ke dalam lumpur itu dulu, dijamin cukup untuk membuat Bai Yu yang sangat memiliki obsesi kebersihan itu tersiksa luar biasa. Bao Fu terombang-ambing membuatnya kepala pusing dan hampir mual. Tapi demi suku serigala, ditahan saja. Tong Tong, lindungi perutku. Jangan sampai ada yang kacau. Siap, aku ini jadi pengasuh pribadimu sekarang rupanya. Sistem dengan malas menjawab. Tapi cahaya hijau pelindung sudah muncul dan melingkupi perutnya. Saat ini di dasar tebing danau garam. Lincang matanya menyapu seluruh tepian sungai bawah tanah. Mo Yuan, ikan dan udang yang mati kena racun sudah dibersihkan semua. Mo Yuan sedang mengangkat seekor ikan beracun terakhir yang terbalik dengan tangan kosongnya. Melirik balik dengan nada yang sangat dingin. Kamu pikir aku ini King Lan, suami hewan pemalas yang bahkan malas memproses buruannya sendiri. King Lan yang sedang berjongkok di tepi sungai mengasah bilah pedang kayunya, matanya memancarkan kilatan. Ular hitam, kamu terlalu cari masalah. Ujung jarinya tiba-tiba menjentik, setengah batang rumput tawa langsung melesat keluar. Mo Yuan tubuhnya bergerak langsung menghindar. Dia tidak mau terkena benda itu. Kalau kena, tertawa tidak bisa berhenti. Bai Ji dengan tepat waktu memisahkan keduanya. Yao Er kecil paling tidak suka kalau kita ribut sendiri. Lebih baik simpan tenaga untuk menghadapi orang-orang bodoh kakak pertamaku. Ming Jing tiba-tiba melompat jatuh dari ujung pohon. Baru saja hendak membuka mulut, telinganya langsung bergerak. Ada yang datang. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara membelah udara. Lincang lengannya seketika berubah menjadi cakar serigala. Menyayat dinding batu di sekitarnya, meninggalkan bekas yang sangat dalam. Matanya menatap ke satu titik tertentu, suaranya sangat dingin. Xuan Feng, siapkan kabut racun. Xuan Feng dari balik bayangan melangkah keluar. Seketika berubah ke wujud aslinya, serigala angin berputar. Cahaya berpendar, di atas sungai bawah tanah tiba-tiba menggulungkan angin yang sangat kencang. Racun seperti asap mulai mengepul ke atas. Dalam waktu singkat menyebar dengan sangat cepat. Bai Ji tertawa ringan. Kemampuan angin Xuan Feng memang sangat berguna. Mo Yuan menambahkan dengan nada yang sangat datar. Racun yang terhirup terlalu banyak akan membuat organ dalam mereka membusuk. King Lan mengangkat alisnya. Lalu kita sendiri bagaimana? Mo Yuan meliriknya sekilas. Langsung mengeluarkan beberapa butir pil. Makan ini, kebal racun. Ming Jing tertawa lebih keras. Kalau begitu, biarkan mereka menikmatinya dengan nyaman. Di kejauhan, pasukan Bai Yu sudah bergerak dengan garang. Suami hewan elang yang memimpin di depan tiba-tiba mengerutkan dahi. Tidak beres, ada bau aneh di udara. Dia menyadari sesuatu, wajahnya seketika berubah drastis. Semua orang tutup hidung dan mulut. Cepat. Belum selesai dia berteriak, mulutnya sudah terminum penuh racun. Suami hewan harimau di belakangnya sambil bersin-bersin memperingatkan. Pangeran, angin ini ada jebakannya. Bai Yu wajahnya sangat gelap, matanya memancarkan kilatan yang sangat ganas. Semua orang langsung turun, hindari kabut racun. Pasukan langsung kacau balau. Kabut racun mengikuti arah angin terus menyebar, dengan cepat menyelimuti seluruh langit di atas sungai bawah tanah.
Suami hewan elang yang paling depan tiba-tiba matanya membalik, langsung jatuh terjun bebas dari ratusan meter ketinggian. Lalu seekor harimau pun menjerit, ikut jatuh berdebum dari udara. Menghantam tanah sampai membuat lubang yang sangat dalam. Mulut berbusa, jatuh tergeletak dengan tubuh kejang-kejang. Pangeran, kita kena jebakan. Badak besi tua berjalan mendekati Baiyu. Dengan wajah yang sangat tidak enak memperingatkan. Kulitnya keras seperti besi, pengaruh racun terhadapnya relatif lebih kecil. Tapi meski demikian, kepalanya pun ikut sedikit pusing. Baiyu melirik dingin ke segala penjuru. Kemarahannya semakin dalam. Baiji, kamu pikir dengan cara begini bisa menghalangiku? Lalu dengan cepat memberi perintah. Semua orang tutup hidung dan mulut, berbelok memutar lewat dua sisi, turun ke dasar tebing. Yang tidak mereka ketahui, di dasar tebing sana sudah menunggu sederetan jebakan yang dirangkai satu persatu. Pangeran, di sini ada sungai bawah tanah. Untuk menyeberang harus melewati sungai. Baiyu menunduk menatap sungai bawah tanah yang beriak-riak di depan. Dengan frustrasi berkata, suruh badakmu coba memasukkan kaki ke sungai dulu. Badak besi tua mendengar itu, langsung mencelupkan kakinya ke dalam sungai. Permukaan air tiba-tiba memunculkan kilatan hijau yang sangat aneh. Dia menarik kembali kakinya sambil mendengus meremehkan. Racun anak-anak serigala ini tidak bisa menembus baju besi tuaku. Belum selesai kata-katanya, dia mundur 2 langkah. Ujung kakinya tiba-tiba mulai mengelupas lapis demi lapis. Lalu seekor suami hewan harimau yang tidak memperhatikan jalan, tepat menginjak satu rumpun-rumput tawa. Hahaha. Harimau itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tangan dan kakinya bergerak tidak karuan sambil mencabut-cabut sayapnya sendiri. Buluku bisa bernyanyi. Lalu tak lama kemudian, 2 suami hewan tingkat 5 lainnya pun tertawa terbahak-bahak sambil berguling-guling di tanah. Lalu berdebum melompat masuk ke dalam sungai bawah tanah. Panas sekali hahaha. Seketika, racun di dalam sungai bergolak seperti tarian api, langsung melilit tubuh 2 suami hewan itu. Mengeluarkan suara desis korosi yang sangat jelas. Tidak lama kemudian keduanya tenggelam ke dasar sungai. Baiyu wajahnya semakin gelap, matanya memancarkan amarah yang semakin tidak bisa ditahan. Semua orang langsung menjauh dari sungai bawah tanah. Kata-katanya baru saja selesai, dia sendiri tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Kepalanya mendadak sangat pusing. Pemandangan di hadapannya mulai berputar dan terdistorsi. Di telinganya terdengar suara tawa yang sangat aneh dan mengganggu. Dia mencoba menggelengkan kepala dengan keras, berusaha membuat dirinya tetap sadar. Hahaha. Dari mulutnya keluar tawa yang lepas dan tidak terkendali. Di dalam hatinya justru hampir ingin menangis. Dia sungguh tidak ingin tertawa sama sekali. Tapi semakin berusaha menahan, semakin tidak bisa berhenti tertawa. Tidak sedikit yang menginjak rumput tawa. Suasana langsung kacau tidak bisa dikendalikan. Hahaha, aku ini pangeran pertama kota para suami hewan. Siapa yang berani menertawakanku? Baiyu satu sisi tertawa terbahak-bahak, satu sisi berusaha keras mengendalikan tindakannya sendiri. Di dalam hati, rasa malu tidak bisa lagi dideskripsikan. Ini akan menjadi bayangan kelam seumur hidupnya. Ketika pulang, dia harus menghabisi semua orang yang menyaksikan kejadian ini. Baru tidak ada yang bisa menyebarkan cerita tentang dirinya. Badak besi tua menahan dengan keras rasa yang tidak karuan di dalam dirinya, lalu berkata dengan susah payah. Pangeran, maaf. Dia melihat Baiyu yang sudah setengah gila, langsung mengambil sebatang kayu besar di dekat sana. Dan dengan satu ayunan keras menghantam ekor Baiyu. Aduh. Baiyu menjerit kesakitan, langsung melompat ke atas pohon. Rasa sakit itu membuatnya sedikit tersadar kembali. Dengan tangan gemetar dia mengeluarkan satu butir pil dan menelannya. 100 meter dari sana. Mingjing berbaring di atas pohon mengamati, badannya gemetar karena menahan tawa yang sangat kuat. Wah, Baiji,
kakak pertamamu ini tariannya cukup bagus juga. Sayang tidak ada perempuan yang menyaksikan, kalau ada, pasti langsung banyak yang tergila-gila dan ingin melahirkan anaknya. Bai Ji sudut bibirnya melengkung dengan senyum yang sangat geli. Justru itu mengingatkanku, nanti kalau dia menari lagi, aku akan merekamnya dengan daun ilusi. Kirimkan ke semua perempuan di kota para suami hewan sebagai hadiah tahun baru. Mo Yuan mengambil satu helai daun ilusi yang bercahaya. Sudut bibirnya melengkung dengan ekspresi yang paling dingin. Lebih baik nanti disiramkan ke atas sulur tawa. King Lan mengamati dari kejauhan sambil sedikit mengerutkan alis. Tidak beres, dia sudah menelan pil penawar. Efek rumput tawa sudah dinetralkan. Di sisi yang lain, pasukan Bai Yu sudah kehilangan lebih dari separuh anggotanya. Bahkan badak besi tua yang bertingkat 7 itu pun mulai timbul niat untuk mundur. Pangeran, kita mundur saja. Bai Yu matanya memancarkan dendam yang sangat kuat. Mundur, hari ini kalau belum menguliti Bai Ji aku tidak akan menyerah. Setelah berkata itu, dia memerintahkan pasukannya untuk terus maju. Tidak menyadari, apa yang akan terjadi selanjutnya akan membuatnya tidak bisa melupakannya seumur hidup. Di kejauhan, Yun Yao bersembunyi di balik rumpun pohon yang sangat lebat. Tertawa sampai ingusnya sendiri keluar. Hahaha, tampang Bai Yu tadi sungguh sangat lucu. Dia menghabiskan 2,5 menit baru bisa menghentikan tawanya. Lalu dengan tampang yang sangat puas, menoleh ke belakang. Bao Fu, keluarkan amunisi terbaikmu. Kita harus memberikan kejutan spesial kepada pangeran pertama kota para suami hewan. Bao Fu langsung mengerti maksudnya. Berlari ke semak-semak yang agak jauh. Berjongkok, dan mulai dengan penuh semangat mempersiapkan bahan baku. Lalu dengan penuh semangat menggulung-gulung lumpur campur dengan kontribusi spesial, Bao Fu tadi menjadi satu bola yang sempurna. Pejuang yang berhasil mengenai wajah pangeran dengan tepat, mendapat satu porsi eksklusif masakan tuan sebagai hadiah. Bao Fu tanpa banyak bicara, langsung bersiap dengan bola lumpur yang sudah matang. Di sisi lain, Bai Yu sedang sibuk menghadapi batu-batu besar yang menggelinding dari atas tebing. Tidak menyadari bahwa bencana berikutnya sudah siap mendatanginya. Sistem di dalam benak Yun Yao dengan sangat bersemangat terus mendorong. Tuan rumah, cepat, manfaatkan momen dia sedang kewalahan. Yun Yao sudut bibirnya berkedut keras. Cara macam apa ini melempar ke wajah orang? Ini jelas-jelas ide sistem yang gila. Tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Sambil berkata itu dalam hati, bibirnya dengan sangat pelan memberikan instruksi. Bao Fu, cepat, sekarang, bidik tepat ke wajahnya, lempar. Bao Fu dengan sangat cerdas menyipitkan mata. Lalu dengan satu gerakan yang penuh tenaga, brak. Bola lumpur campur berbagai hal tidak menyenangkan, dengan presisi sempurna, mendarat tepat di wajah tampan Bai Yu. Bai Yu dilempar tepat di wajah sampai terdiam sesaat. Jari-jarinya perlahan gemetar, menyentuh wajahnya. Begitu ujung jarinya menyentuh sesuatu yang lengket, berbau aneh, dan membuat perutnya langsung bergolak ingin memuntahkan semuanya. Seluruh wajahnya langsung terdistorsi total. Ini benda apa yang menjijikkan ini? Dia mundur satu langkah dengan keras, suaranya bahkan sudah berubah nada, seperti kucing yang dipijak ekornya. Badak besi tua yang sigap langsung memegangi tubuhnya, tapi baru mencium baunya, langsung hampir memuntahkan isi perutnya sendiri. Pangeran, di wajah Anda ada lumpur. Hahaha. Yun Yao tertawa sampai ingusnya keluar lagi, bahkan berbusa. Kemudian tersadar sendiri, dengan canggung mengusapnya dengan kertas. Menoleh ke arah Bao Fu sambil tertawa. Bagus, kerja yang sangat bagus. Kali ini dia pasti tidak akan melupakan bau ini seumur hidupnya. Di dalam bayangan, kelima suami hewan yang sedang mengamati situasi, ekspresinya masing-masing sangat berbeda. Mereka baru saja memperhatikan Bao Fu yang gerak-geriknya sangat mencurigakan dari tadi.
Waktu itu masih heran, bukannya sudah diantar kembali ke suku serigala bersama Yun Yao. Kenapa bisa muncul di Danau Garam? Belum sempat Lin Chang berpikir lebih lanjut, sudah melihat wajah Bai Yu yang dilumuri lumpur warna kuning keemasan, tampak sangat segar. Ini masih baru. Ming Jing tertawa sampai hampir tidak bisa bernafas. Seluruh tubuhnya bergetar tidak berhenti. Hahaha, Yao Er kecil ini sungguh sangat kreatif. Bai Ji dengan sangat serius menggunakan daun ilusi miliknya untuk merekam seluruh tampang panik Bai Yu. Formula kecantikan eksklusif bergaya rubah, dengan kandungan bahan spesial tambahan, dijamin mencerahkan kulit dan memperhalus wajah. Lin Chang tinjunya terkepal, matanya memancarkan kilatan yang sangat aneh. Di balik amarahnya, tidak bisa disangkal ada satu sudut kecil yang hampir ingin tertawa. Yun Yao, perempuan hamil itu, ternyata berani main lumpur. Nanti setelah kembali, harus digantung dan diberi pelajaran yang cukup. Tapi memikirkan tampang panik Bai Yu yang sangat memalukan itu, sudut bibirnya sendiri sedikit terangkat tanpa bisa dikontrol. King Lan bersembunyi di balik dahan pohon, menjepit hidung sambil mengumpat pelan. Bau sekali. Yao Er ini taktiknya terlalu kejam. Dia bahkan tidak menyadari, panggilannya sudah berubah tanpa sadar dari Yun Yao menjadi Yao Er. Mo Yuan wajah dinginnya, untuk pertama kalinya menampilkan sedikit ekspresi yang sulit dibaca. Efeknya bagus. Nanti bisa dipertimbangkan untuk menggunakan isi perut ular. Bersamaan dengan itu, di benaknya Yun Yao tiba-tiba bergema serangkaian nada sistem. Ting. Tingkat rasa suka Bai Yu naik. Saat ini mencapai 70 poin, memasuki tahap suka. Hadiah, ramalan cuaca, dapat melihat kondisi cuaca 7 hari ke depan. Dia mendengar itu, ekspresinya sedikit tertegun. Kenapa tiba-tiba naik? Belum sempat memahami apa yang terjadi, badak besi tua sudah menemukan jejak Baofu. Langsung berdiri dengan marah sambil mengaum. Macan tutul mana yang berani tidak sopan kepada pangeran? Seketika berubah ke wujud aslinya yang sebesar gunung kecil. Mati kamu. Baofu melihat situasi tidak beres, langsung melesat lari. Di dalam hatinya memaki habis-habisan. Badak tua ini sungguh tidak tahu aturan. Tingkat 7 menindas tingkat 5, sungguh tidak ada sportivitas sama sekali. Badak besi tua mengejar Baofu dengan amarah yang meluap. Yun Yao menyaksikan Baofu dikejar sambil berlari ke sana kemari, langsung menghentakkan kaki gelisah. Baofu, lari ke sisi sungai bawah tanah. Ingat jangan injak rumput tawa. Telinga Baofu sedikit bergerak. Langsung berbelok tajam, berlari lurus ke arah tepi sungai bawah tanah. Di sisi lain, Bai Yu dengan penuh dendam dan muka berlumur, tiba-tiba berbalik memandang ke belakang. Hanya tampak satu larik api berwarna ungu kemerahan. Ringan satu kibasan. Api itu terbang ke arah tanah tempat Yun Yao bersembunyi. Hati-hati. Bai Ji adalah yang pertama berubah ekspresi. Sosoknya berkilat, langsung menghalangi di depan Yun Yao. Tangannya terangkat, satu semburan api ungu emas langsung melahap api ungu merah milik Bai Yu. Pupil Bai Yu langsung menyempit. Menatap ke arah Bai Ji dengan ekspresi sangat terkejut. Mengapa api rubahmu berwarna ungu emas? Bai Ji mendengus dingin. Kakak, sepertinya selama ini kamu hanya sibuk berebut kekuasaan. Sampai rahasia paling mendasar dari suku rubah pun sudah terlupakan. Api rubah ungu emas adalah api paling mulia di antara suku rubah. Dan hanya mereka yang membangkitkan api rubah ungu emas, yang berhak mewarisi tahta kerajaan. Kenapa, ayah tidak pernah memberitahumu? Wajah Bai Yu seketika menjadi sangat pucat. Seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ayah bilang aku yang paling mirip dengannya ketika masih muda. Kamu pasti sedang membohongiku. Ming Jing tiba-tiba melompat turun dari atas. Apakah ayahmu ketika muda juga suka berdandan dengan formula spesial eksklusif di wajahnya? Kamu.
Baiyu baru saja hendak meledak, gumpalan lumpur setengah kering di wajahnya tiba-tiba terkelupas, dan sebagian jatuh masuk ke mulutnya. Rasanya sungguh tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Membuatnya terus-menerus ingin memuntahkan bahkan sampai empedu ikut keluar. Dia dengan keras menghapus lumpur di wajahnya. Amarah di matanya hampir membakar langit. Baiji, hari ini, aku akan membalaskan semuanya 100 kali lipat. Belum selesai kata-katanya, dari bawah kakinya tiba-tiba melesat keluar sulur-sulur rotan yang tidak terhitung banyaknya. Baiyu belum sempat bereaksi, sudah terbungkus rapi oleh sulur rotan sampai tergantung di udara. Yun Yao dengan kedua tangan di pinggang, membuka jubah bayangan. Tertawa puas. Kaget tidak terduga bukan. Teknik ini namanya penjara rotan naga. Yao lincang matanya memancarkan amarah, berlari cepat ke arahnya. Tapi begitu melihat perutnya yang sedikit membesar, dia mengerem mendadak. Berdasarkan kalender waktu dunia para suami hewan ini, masa kehamilan sekitar 60 hari. Yun Yao sudah hamil hampir 10 hari lebih. Meski waktunya terdengar singkat, tapi sudah mulai terlihat sedikit pembesaran. Baiji tiba-tiba muncul dan menangkap Bao Fu yang baru saja ditanduk oleh badak besi tua sampai terpental. Lalu menoleh ke arah Yun Yao dengan satu kerlipan mata. Yao kecil, teknik rotan naga tadi kelihatannya sangat mahir. Dalam bayangan diam-diam, menggunakan api rubahnya untuk membakar bokong Bao Fu yang malang sekali lagi. Membersihkan, agar tidak mengotori mata Yao kecil. Aduh, bokongku terbakar lagi. Bao Fu melompat 3 kaki ke udara sambil meraung, bibirnya langsung membentuk ungkapan yang sangat tidak puas. Baiji, aku ini bagaimanapun juga tunggangan tuan. Minimal ada jasa kalau tidak ada kemampuan. Daging badak tua lebih tua dan lebih alot, tidak enak dimakan. Tolong jangan bidik aku. Baiji dengan wajah paling polos. Aku hanya membantumu membersihkan, supaya kamu tidak membawa aroma tidak sedap dan mencemari udara. Bao Fu langsung kesal tidak bisa berkata apa-apa. Yun Yao melihat dua makhluk ini berdebat, tidak tahan menggeleng. Baru saja hendak membuka mulut, tiba-tiba merasakan hawa dingin menyapu dari belakang lehernya. Lincang entah kapan sudah berdiri tepat di belakangnya. Matanya menyipit berbahaya. Main lumpur, main amunisi spesial. Nada suaranya naik di akhir kalimat. Membuat anaknya yang di dalam perut seakan melayangkan satu tendangan protes. Dia tersenyum canggung sambil sedikit mundur ke belakang. Tepat tersandur masuk ke pelukan Mo Yuan. Mo Yuan dengan satu tangan menahan tubuhnya, matanya menatap dingin ke arah Lincang. Ibu hamil tidak boleh dikejutkan. Lincang baru saja hendak membuka mulut. Qinglan wajahnya berubah drastis. Seketika berubah ke wujud serigala bulan yang bersinar hijau, langsung menerjang ke arah badak besi tua. Awas, rubah tua. Ternyata badak besi tua mencoba memanfaatkan momen ketika semua orang tidak memperhatikan, untuk langsung menghantam jantung Baiji dari belakang. Badak besi tua mendengus dingin. Kakinya langsung menghantam ke arah Qinglan. Anak serigala tingkat 5 yang berada di puncak tingkat 5, berani bersikap tidak sopan di hadapanku. Qinglan tidak mengelak, tidak menghindar. Cakar serigalanya menghantam kaki depan badak dengan keras. Tapi kekuatannya masih terlalu jauh di bawah badak besi tua. Terhempas terpental, darah mengalir dari sudut mulut serigala. Baiji wajahnya berubah tidak enak. 9 ekornya langsung terentang penuh. Baru saja hendak melompat ke sana untuk menangkap Qinglan. Tiba-tiba dari tubuh Qinglan meledak satu cahaya yang sangat terang dan bersinar. Aura di seluruh tubuhnya melonjak drastis. Ternyata, di ambang hidup dan mati, dia berhasil menerobos ke tingkat 6. Cakar serigalanya menghantam dengan keras ke batu cadas di sebelahnya. Batu cadas meledak menjadi kepingan yang beterbangan. Dengan presisi sempurna menghantam tepat di wajah Baiyu yang baru saja berhasil melepaskan diri dari sulur rotan. Langsung memberikan satu paket, hujan bintang, yang sangat indah.
Aduh! Baiyu memeluk paha yang terpukul, jatuh tersungkur ke tanah. Kebetulan sekali, jatuh tepat di atas tumpukan bahan baku milik Bao Fu tadi, yang merupakan produksi dirinya sendiri. Suasana di seluruh medan pertempuran seketika hening total. ARGH. Dia baru saja hendak memaki, langsung tersedak oleh bau yang sangat tidak bisa diterima. Badak besi tua lubang hidungnya menyemburkan 2 aliran asap putih. Cakarnya memanjang 3 meter. Semuanya, enyahlah kalian semua. Tekanan tingkat 7 langsung menghantam, tanah di sekitarnya langsung retak membentuk retakan seperti jaring. Lin Chang berubah ke wujud serigala abu-abu bersinar. Bersama ekor ular hitam Mo Yuan, secara bersamaan melilit badak besi tua. 2 kekuatan tingkat 6 berbenturan keras dengan tingkat 7. Badak besi tua mata penuh amarah. Kepala langsung mendongak dengan keras. Lin Chang dan Mo Yuan serentak terpental, mundur beberapa langkah. Ming Jing dengan tubuh yang kekar, siku langsung membesar seketika. Tandukmu sudah berlapis emas, tua sekali rupanya. Biarkan aku coba. Sambil berkata itu, dia melompat, langsung duduk di punggung badak besi tua. Memegang tanduknya erat-erat, dan mulai mengayun-ayunkan ke sana ke sini seperti mencabut lobak. Badak besi tua punggungnya bergoyang sangat mengerikan. Anak kecil, kamu ini mencabut lobak ya? Minggir, biarkan aku. Bai Ji tangannya berpendar cahaya. Api rubah ungu emas membentuk rantai api yang sangat panjang. Langsung melilit leher badak besi tua. Mo Yuan ekornya dengan cepat menyemprotkan ratusan jarum racun, seperti hujan lebat menghujam hidung badak. Badak besi tua bersin keras, semua jarum racun tertiup keluar. Lin Chang matanya mendingin. Cakar serigala mengangkat batu cadas besar sebagai perisai. Jarum racun menancap di batu, mengeluarkan asap desis yang sangat berbahaya. King Lan tiba-tiba dari atas pohon menarik setumpuk besar rumput tawa, melompat dari ketinggian. Langsung melempar seluruhnya tepat menghantam badak besi tua. Badak besi tua terkena rumput tawa, langsung melompat-lompat di tempat sambil terkekeh-kekeh tidak bisa berhenti. Hidungnya menggali lubang demi lubang di tanah. Debu beterbangan kemana-mana. Sambil tertawa dia masih sempat memaki. Hahaha. Kalian anak-anak serigala kecil, hahaha, tunggu aku kembali sadar, hahaha, aku pasti menginjak kalian sampai jadi kue datar semua. Tunggu kamu sadar dulu. Bai Ji pergelangan tangannya berpendar. Api rubah ungu emas membentuk rantai yang melingkar. 1 jam kemudian, Yun Yao menatap pemandangan itu dari kejauhan, wajahnya dipenuhi ekspresi yang sangat kompleks. Di tepi sungai bawah tanah, Bai Yu berdiri dengan wajah yang masih dipenuhi ekspresi sangat tidak senang. Dia tahu hari ini tidak mungkin bisa menghabisi Bai Ji. Dan tidak mungkin bisa merebut danau garam. Baru saja hendak diam-diam menyelinap pergi, langsung dihadang oleh sulur rotan Yun Yao. Pangeran pertama, senang bermain lumpur tadi. Wajah Bai Yu semakin tidak enak. Kamu perempuan ini, berani merendahkan pangeran seperti ini. Yun Yao mengangkat alis. Merendahkan, itu kan formula kecantikan milikmu. Kenapa efeknya tidak bagus? Bai Yu gemetar seluruh tubuhnya karena amarah. Baru saja hendak membalas, 1 ember air sungai beracun langsung disiramkan tepat ke atasnya. Bai Yu langsung panik menghindar. Meski berhasil menghindar tepat waktu, tapi 9 ekor harimau putihnya yang mewah, terkena cukup banyak percikan air beracun. Seketika terbakar beberapa lubang hitam yang sangat jelas. Aduh! Dia kesakitan sampai melompat 3 kaki ke udara. Ekornya yang hangus terbakar kini seperti 9 kemoceng ayam yang gosong. Ekorku, buluku. Bai Ji mengeluarkan daun ilusinya sambil merekam dengan penuh semangat. Kakak, gayamu kali ini jauh lebih memukau dari tadi. Pasti perempuan-perempuan di kota para suami hewan akan sangat menyukai kiriman ini. Bai Yu 7 lubang di tubuhnya hampir mengeluarkan asap semuanya. Memelototi Bai Ji dengan tatapan yang bisa melubangi batu.
Kalian semua, tunggu saja. Setelah berkata itu, tubuhnya langsung meledak menjadi cahaya putih, hendak melarikan diri dengan kecepatan penuh. Mo Yuan tidak kalah sigap, satu kibasan ekor langsung menghantam ke arahnya. Langsung memukul tubuhnya dari udara kembali ke tanah. Ming Jing jongkok di sebelahnya, mencolek-colek ekornya yang gosong. Bau ekor rubah bakar cukup tidak menyenangkan. Bai Yu langsung meledak karena marah. Belum sempat memaki. Terlihat Xiao Lai membawa pasukan suku datang, sudah membersihkan medan pertempuran di sisi lain. Ayah! Yun Yao langsung berlari kecil ke arah Xiao Lai. Xiao Lai melihatnya, awalnya sangat senang. Tapi teringat bahwa anak perempuannya ini ternyata dengan berani diam-diam menyusul ke sini, langsung amarah naik lagi. Baru saja hendak memarahinya. Sudah keburu melihat perut Yun Yao yang sedikit membesar, langsung terdiam di tengah kalimat. Yao kamu ini hamil. Sejak kapan? Yun Yao sambil mengelus perutnya berkata dengan sangat santai. Sudah 10 hari lebih. Xiao Lai mendengar itu, langsung melotot. Hamil masih berani diam-diam ikut ke sini. Tangannya langsung terangkat hendak menjitak kepala putrinya. Tapi dengan sangat cepat Bai Ji sudah menghalangi dari samping. Tersenyum sangat santai sambil berkata penuh makna. Pemimpin, memukul perempuan yang sedang mengandung, akan mendapat kutukan dari dewa suami hewan. Lin Chang yang terlambat setengah langkah, langsung menarik kembali tangannya yang sudah terangkat. Dalam hati memaki rubah tua itu bergerak terlalu cepat. Xiao Lai tersumbat oleh kata-kata Bai Ji. Dengan sangat terpaksa menarik kembali tangannya. Lin Chang matanya berkedip. Langsung menarik Yun Yao ke belakangnya. Pemimpin, kenapa ikut datang ke sini? Xiao Lai baru saja hendak menjawab, tiba-tiba Bai Yu yang tubuhnya sudah menjadi cahaya langsung melesat ke atas. Di udara, seketika meledak menjadi segulung bulu. Ternyata menggunakan teknik tubuh pengganti, melarikan diri. Teknik warisan suku rubah, masih banyak juga cara menyelamatkan diri. Ming Jing yang berusaha mengejar, hanya berhasil menggenggam segulung bulu. Dengan jijik langsung dibuang ke tanah. Wajahnya tidak terlalu senang. Bai Ji juga tidak mengejar. 9 ekornya dengan santai melingkari pinggang Yun Yao. Sedikit membawa Yun Yao ke sisinya. Lin Chang matanya langsung memancarkan cahaya merah berbahaya. Kepalan tangannya bergerak sampai berbunyi. Mo Yuan tiba-tiba menyelam masuk ke antara keduanya, dengan sangat dingin memisahkan mereka. Masih perlu ketenangan. Pandangannya melintas sekilas ke perut Yun Yao yang sedikit membesar, aura dinginnya tiba-tiba melunak 3 tingkat. Yun Yao wajahnya memerah, memikirkan bahwa Bai Yu sudah melarikan diri. Di balik matanya melintas kilatan sedikit khawatir. Pandangannya beralih ke Xiao Lai. Ayah, Bai Yu sudah lolos. Begitu dia kembali ke kota para suami hewan, pasti langsung mengirimkan pasukan untuk menyerang. Saat itu jangankan Danau Garam, bahkan seluruh suku serigala kita pun bisa hancur. Xiao Lai mendengar itu, wajahnya berubah sangat serius untuk pertama kalinya. Ini memang masalah yang sangat rumit. Sepertinya sudah waktunya mencari sandaran yang kuat. Tapi kemudian tiba-tiba tertawa dan membuka mulut. Siapa bilang kita harus berhadapan keras dengan kota para suami hewan? Bai Ji dengan senyum setengah mengejek menatap Xiao Lai. Pemimpin punya rencana. Xiao Lai meliriknya sekilas. Lalu menampilkan senyum yang sangat dalam. Kamu si pangeran ketiga yang sudah menghilang sekian tahun, sudah saatnya kembali ke kota para suami hewan dan membuat pangeran pertama tidak tenang. Sekalian bawa Yao yang sedang mengandung itu. Lin Chang langsung bereaksi, matanya memancarkan tekanan yang sangat kuat. Pemimpin, maksudnya. Tentu saja, pernikahan antar suku. Sebagai pemimpin suku, ayah kandung yang seharusnya melindungi. Ternyata dengan tegas ingin mengirim putrinya yang sedang hamil ke kota para suami hewan untuk pernikahan antar suku, hanya demi menghindari perang besar yang akan datang. Hal ini seketika mendapat penolakan keras dari 3 suami hewan lainnya.
Xiao Lai matanya langsung melotot. Protes apa? Anakku yang ada di perutnya, kalian ini sekumpulan anak kecil sialan, mau membiarkannya pergi berperang. Kalian pikir aku tidak tahu sayang anak? Kalimat itu langsung membuat Lin Chang terdiam. Aku bilang anakku tidak bisa pergi perang, tapi aku tidak mau membiarkan dia tetap di sini dan terus dalam bahaya juga. Bai Yu pasti akan segera kembali, kalau tidak ada jaminan keamanan, suku serigala kita bisa musnah sewaktu-waktu. Mo Yuan dengan sangat dingin menghantam satu batu cadas sampai hancur. Itu milikku. Keduanya beradu tatapan, percikan api hampir terlihat. Bai Ji yang berdiri di belakang diam-diam menarik Yun Yao sedikit ke sisinya. Lalu langsung dihajar oleh ekor ular Mo Yuan, hampir jatuh tersungkur. Xiao Lai memijat-mijat pelipis yang mulai berdenyut. Baik-baik semuanya diam. Kalau anakku sampai keguguran karena kalian menakut-nakutinya, semuanya malam ini tidur di rawa beracun. Keempat orang serentak membeku, langsung kembali menjadi tampang paling manis dan penurut. Bai Ji memanfaatkan momen itu, menyembunyikan Yun Yao lebih jauh ke belakangnya. Tapi langsung dihajar oleh ekor Mo Yuan yang menyapu dengan sangat tidak berperasaan. Xiao Lai mengelus rambutnya yang hampir rontok karena stres. Baiklah, begini saja, biarkan Bai Ji si pangeran ketiga yang menghilang bertahun-tahun ini kembali sendiri. Soal Danau Garam, sebarkan kabar bahwa tempat itu terkena kutukan. Bagaimanapun juga, air dan udaranya sudah diracuni oleh Mo Yuan sampai tidak karuan. Memang sangat sesuai dengan kondisinya. Lin Chang, Mo Yuan, dan King Lan mendengar itu, wajah ketiganya seketika jauh lebih baik dari sebelumnya. Hanya Bai Ji wajahnya yang susah naik. Pandangannya jatuh ke Yun Yao, di balik matanya melintas kilatan yang tidak rela. Tapi dia pun tahu, dirinya memang harus kembali ke sana satu kali. Dia sedikit menarik Yun Yao masuk ke pelukannya. Suaranya penuh dengan keengganan yang tidak bisa disembunyikan. Yao kecil, aku pergi, kamu akan merindukanku. Tiba-tiba bertatapan dengan matanya yang penuh perasaan itu, Yun Yao sedikit tidak terbiasa. Wajahnya langsung disiram merah. Apakah dia akan merindukan rubah tua ini? Bahkan dirinya sendiri tidak tahu jawabannya. Baru saja hendak membuka mulut. Hah! Lin Chang satu tepukan keras menghantam tangan Bai Ji yang melingkari pinggang Yun Yao. Dengan wajah sangat dingin langsung menyisipkan dirinya di antara keduanya. Lalu memutar kepala ke arah Yun Yao. Wajah yang tadi sangat dingin, seketika melunak menjadi sangat berbeda. Yao Danau Garam ini terlalu berbahaya. Kamu tidak cocok terus tinggal di sini. Biarkan Baofu mengantarmu kembali. Setelah berkata itu, tidak menunggu responnya, langsung melirik dingin ke arah Baofu yang dari tadi diam saja. Sekarang langsung antarkan tuanmu kembali ke suku. Lindungi dia baik-baik. Kalau ada sesuatu yang terjadi, aku kuliti kamu. Baofu seluruh ototnya langsung menegang. Kepalanya mengangguk seperti ayam mematuk padi. Lin Chang, tenang saja. Saya bersumpah melindungi Tuan dengan seluruh jiwa saya. Lin Chang matanya melintas kilatan yang cukup puas. Dalam hati berpikir, tunggangan baru Yao ini cukup baik. Ternyata cukup setia. Yun Yao baru saja hendak kembali, Mo Yuan sudah lebih dulu meraih tubuhnya dan dengan lembut menaruhnya di punggung Baofu. Lalu ekor ularnya menghantam bokong Baofu dengan keras. Aduh! Baofu meraung, dalam sekejap sudah melesat 3 meter ke depan. Yun Yao berbaring di punggung Baofu, menoleh ke belakang. Dan langsung melihat rambut Lin Chang yang berkibar di angin, wajahnya dipenuhi ekspresi yang sangat puas diri. Dia langsung kesal sampai wajahnya menjadi sedikit hijau. Hanya bisa melampiaskan kekesalannya kepada tunggangan yang malang. Kamu pelan-pelan sedikit. Anakku di dalam perut ini mau terguncang keluar semua. Baofu dengan sangat sedih memperlambat langkahnya. Mo Yuan tadi memukulku terlalu keras. Tuan, bokong saya sakit. Yun Yao sudut bibirnya berkedut.
Macan tutul bodoh ini ternyata masih sempat mengadu. Xiao Lai melihat Yao Er pergi, ekspresinya langsung menjadi sangat serius. Mengangkat tangan memanggil serigala 1 dan serigala 2. Pilih 10 anak buah yang paling cekatan. Sebarkan kabar bahwa tempat ini terkena kutukan para dewa. Ingat, pastikan burung beo cerewet dari suku burung terbang yang mendengar lebih dulu. Serigala 2 langsung berwajah bingung. Pemimpin, kenapa harus burung beo? Serigala 1 langsung menendang serigala 2 sekali. Bodoh. Kawanan burung berbulu itu paling suka menyebarkan gosip. Setengah hari saja bisa mereka kembangkan menjadi 8 versi yang berbeda. Memang tidak sampai setengah hari, kabar bahwa tempat itu terkena kutukan para dewa sudah menyebar seperti puting beliung, menyapu seluruh suku-suku besar. Dan sekaligus mengundang beberapa kelompok yang tidak takut mati untuk datang membuktikan kebenarannya. Tapi yang menunggu mereka di sana hanyalah neraka sungguhan. King Lan sambil mengibas-kibas cakar yang masih basah darah, berkata dengan nada penuh ejekan. Ini sudah berapa gelombang? Setiap hari ada saja yang datang mencari mati. Lin Chang melangkah keluar dari balik bayangan. Nada suaranya terdengar sangat main-main. Sepertinya jebakan kita belum cukup menyeramkan. Mo Yuan, angkat semua kerangka dari dalam sungai bawah tanah dan buat mereka menari. Mo Yuan tanpa ekspresi, hanya menggerakkan satu jari. Di sungai bawah tanah, tiba-tiba belasan kerangka putih mengapung ke permukaan. Berbaris rapi, dan mulai menari dengan gaya yang sangat aneh. Suara tulang bergesekan satu sama lain berbunyi keras. Di bawah cahaya bulan, tampak persis seperti tarian arwah yang menggila. Ini langsung membuat para mata-mata yang bersembunyi di balik kegelapan, mengompol seketika. Arwah, arwah jadi nyata. Sambil berteriak demikian, mereka sudah kabur dari danau garam dalam sekejap. 3 hari kemudian, seluruh daratan para suami hewan sudah dipenuhi rumor. Konon katanya, kerangka-kerangka di danau garam itu bisa berkelompok mencari pasangan. Khusus menangkap suami hewan yang masih jomblo untuk dijodohkan secara paksa. Di dalam suku serigala, Yun Yao sambil mengelus perutnya yang sudah semakin terlihat, duduk di dalam gua sambil menikmati buah-buahan. Mendengarkan sepupunya Yun Xiang menceritakan versi terbaru rumor itu dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Sudut bibirnya langsung berkedut. Rumor ini sudah melenceng sangat jauh ya. Yun Xiang tertawa sampai badannya bergoyang. Melenceng apa? Sekarang bahkan perempuan-perempuan di suku tikus pun tidak berani keluar untuk buang air di tengah malam. Takut ditangkap kerangka dan dijodohkan paksa. Danau garam kita aman sudah, lagi pula siapa yang berani datang. Katanya bahkan rumput pun bisa bernyanyi, batu pun bisa menari, sungguh ajaib. Itu kan. Yun Yao baru saja hendak menjawab, pandangan Yun Xiang tiba-tiba jatuh ke harimau kecil yang ada di dekat kaki Yun Yao. Yun Yao, harimau kecil ini dari mana? Terlihat jelas ini harimau dari suku harimau. Jangan-jangan kamu ada hubungan gelap dengan suami hewan dari sana, diam-diam melahirkan anakan. Yun Yao hampir tersedak oleh buah yang ada di mulutnya. Sungguh sangat tidak bisa berkata apa-apa. Harimau kecil ini aku pungut di jalan. Kasihan melihatnya, jadi ku bawa pulang. Kamu ini, kamu sudah hampir melahirkan sendiri, masih sempat-sempatnya memungut harimau orang. Lebih baik dibuang saja ke suatu tempat. Begitu kata-kata itu selesai, Mohan langsung menampilkan gigi-giginya yang kecil tapi tajam kepada Yun Xiang. Dengan sangat agresif. Setelah Yun Xiang pergi, Yun Yao mencolek dahi Mohan. Lalu mulai mengomel panjang lebar. Kamu ini, nyalimu semakin besar. Berani memperlihatkan gigi kepada orang sendiri. Kalau berani lagi, hati-hati aku rebus kamu untuk sup. Harimau kecil itu menggosokkan kepala ke telapak tangannya. Dari tenggorokannya keluar suara desahan yang sangat pelan, seperti manja, tapi juga seperti membela diri. Melihat tampang harimau kecil yang seperti itu, Yun Yao sungguh tidak tahan tertawa sendiri.
Sudah tidak bisa lagi bersikap keras terhadapnya. Tiba-tiba teringat sesuatu yang terjadi sebelumnya. Yuk, bawa kamu main tanah liat. Dia menggendong Mu Han keluar dari gua. Berjalan menuju tepi sungai. Bao Fu mengikuti dari belakang. Sampai di tepi sungai, kondisinya masih persis seperti terakhir kali ditinggalkan. Tungku pembakaran sudah kering dan terbentuk sempurna. Gali tanah liat dari tepi sungai. Bao Fu meski tidak mengerti apa yang sedang dilakukan tuannya, tetap dengan patuh pergi menggali tanah liat. Yun Yao duduk nyaman di bawah pohon yang teduh. Karena sudah hamil lebih mudah merasa lelah. Sambil mengawasi pekerjaan, Yun Yao mengambil sedikit tanah liat basah dan mulai membentuk mangkuk kecil dengan jari-jarinya. Mu Han langsung menyelinap mendekat. Cakar kecilnya penasaran menepuk-nepuk gumpalan tanah liat itu. Yun Yao ringan menepuk kepalanya. Jangan ganggu. Nanti aku buatkan satu wadah minum khusus untukmu. Jari-jarinya mulai bergerak lebih cepat. Tanah liat basah yang lembut di telapak tangannya perlahan membentuk wujud. Mu Han duduk manis di sebelahnya. Matanya mengikuti pergerakan tangan Yun Yao dengan sangat serius. Ekornya tanpa sadar berputar-putar mengikuti gerakan pergelangan tangannya. Perhatikan, bagian bawah mangkuk harus lebih tebal supaya tidak mudah retak. Dia menggunakan serpihan kayu untuk meratakan tepian. Tiba-tiba merasakan telapak tangannya agak menghangat. Menunduk, dan ternyata permukaan tanah liat itu samar-samar memancarkan kilatan cahaya hijau yang sangat lembut. Kemampuan kayu. Dia langsung tergerak, mencoba mengalirkan energi ke dalam tanah liat. Tanah liat yang tadinya terasa kasar, dengan kecepatan yang bisa dilihat mata biasa, berubah menjadi sangat halus dan licin. Trik curang ini sungguh sangat berguna. Dengan sangat bersemangat, dia langsung membuat beberapa mangkuk lagi. Dan menemukan bahwa kemampuan ini tidak hanya bisa mempercepat proses pengeringan, tapi juga membuat tekstur tanah liatnya menjadi jauh lebih padat dan kokoh. Tepat saat itu, Bao Fu kembali dengan satu keranjang penuh tanah liat di punggungnya. Melihat mangkuk-mangkuk yang sudah terbentuk di tangan Yun Yao, matanya langsung terbelalak lebar sampai hampir tidak bisa menutup kembali. Tuan, kamu sedang membuat keramik. Ini adalah barang mewah yang bahkan kota para suami hewan pun tidak bisa membuatnya. Tuan ini sungguh luar biasa. Tidak hanya punya kemampuan kayu, ternyata juga menguasai begitu banyak hal. Bao Fu merasa semakin kagum, langsung berlari kembali untuk mengerjakan tugas berikutnya. Yun Yao duduk di atas rumput hijau yang sangat segar. Terus membuat, dan membuat. Piring, mangkuk periuk pasir, apapun yang bisa dia bayangkan, semuanya dia buat satu persatu. Setelah selesai membuat tanah liat terakhir, dia meregangkan tubuhnya dengan puas. Lalu menoleh ke sebelah. Bao Fu sudah menggali tumpukan tanah liat setinggi gunung kecil. Dan Mu Han sedang berguling-guling di atas tumpukan tanah liat itu dengan penuh semangat. Seluruh tubuhnya sudah berlumur tanah dari ujung kepala sampai ujung ekor.